ini materi terkait dengan seleksi kompetensi yang saya sampaikan tadi. Untuk materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Untuk materi kompetensi manajerial ditujukan untuk menilai komitmen, kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Untuk materi kompetensi sosial kultural terkait dengan yang bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keragaman dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan. Selanjutnya wawancara untuk menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas, meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Untuk seleksi kompetensi, seksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, serta seleksi sosial kultural. Waktu seleksinya adalah 120 menit. Untuk wawancara, waktu seleksinya 10 menit. Jadi total seleksi seluruhnya adalah 130 menit. Ini dikecualikan bagi pelamar disabilitas sensorik netra. Selanjutnya jumlah soal. Untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, seleksi kompetensi teknis jumlah soalnya 90, seleksi kompetensi manajerial jumlah soalnya 25, seleksi kompetensi sosial kultural jumlah soalnya 20, dan wawancara jumlah soalnya 10. Jadi seluruh soal berjumlah 145 menit yang dikerjakan dalam jangka waktu 130 menit. 145 soal yang dikerjakan dalam jangka waktu 130 menit. Nah, bagi pelamar jabatan pengelola umum operasional ada perbedaan, yaitu jumlah soal di seleksi kompetensi teknis hanya 45 soal. Untuk manajerial dan sosial kultural serta wawancara jumlah soalnya sama. Pengelola umum operasional ini kami buka untuk kualifikasi pendidikan SD dan SMP. Ya, teman-teman SD dan SMP yang memenuhi syarat. Ketiga syarat yang saya tampilkan tadi itu dapat melamar pada jabatan pengelola umum operasional. Untuk pembobotan sendiri, untuk seleksi kompetensi teknis, jika benar bobotnya 5, jika salah bobotnya 0. Kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural, jika menjawab benar paling rendah itu 1 nilainya dan paling tinggi adalah nilainya 4. Nilai kumulatif. Untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, seleksi kompetensi teknis nilai kumulatifnya atau nilai tertingginya adalah 450. Kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural nilai kumulatif atau nilai tertingginya adalah 180 dan wawancara nilai tertingginya 40. Kalau untuk pengelola umum operasional, kompetensi teknis nilai tertingginya 225. Untuk manajerial dan sosial kultural nilai tertingginya 180 dan wawancara nilai tertingginya dalam hal ada salah satu diktum lagi di dalam Kepmen Pan RB nomor 347 dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan dapat dipertimbangkan. Ini bukan otomatis diangkat ya teman-teman, tapi di sini redaksinya adalah dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Kebutuhan bagi pelamar P3K paruh waktu diusulkan oleh PPK kepada Menteri. Jadi harus diusulkan kembali kepada Menteri dan RB oleh Menteri KP. Pertimbangan saat ini teman-teman terkait dengan bagaimana pengadaan P3K paruh waktu atau mekanisme pengangkatan ataupun kebijakan lainnya terkait dengan kepegawaiannya seperti apa,
ini belum jelas, belum ada atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu juga dengan P3K paruh waktu kami harus mempertimbangkan belanja pegawai KKP yang mungkin saat ini belanja pegawai KKP kita masih dalam terus-menerus dibantu oleh belanja lainnya. Untuk syarat umum pelamar, paling rendah usia 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, 3 prajurit TNI, anggota kepolisian atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian. Terus selanjutnya tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, untuk yang di huruf D tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian. Di dalam Permenpan nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan ASN, di salah satu pasal itu menyebutkan kalau P3K itu dapat juga melamar pengadaan P3K. Pengadaan P3K tahun 2024 juga bisa melamar. Cuman permasalahannya P3K tahun 2024 ini sifatnya tertutup. Jadi untuk P3K tahun 2000 P3K yang sudah memenuhi syarat melamar pada pengadaan P3K di 2024 ini, itu kemungkinan besar tidak bisa. Jadi hanya dapat melamar pada pengadaan CPNS. Nah, kami sudah mengeluarkan surat izin, ya, surat izin yang dikeluarkan oleh PYB dalam hal ini Pak Sekjen untuk sekitar 183 P3K yang bisa melamar ke CPNS tahun 2024. Selanjutnya memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Ini sudah pasti teman-teman harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan. Jadi 3.230 formasi itu ya mudah-mudahan bisa mengakomodir kualifikasi pendidikan sebanyak sejumlah tenaga kontrak yang bisa melamar pada formasi P3K tahun 2024. Selanjutnya memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Syarat umum lainnya adalah tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi, tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi CPNS yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP, memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar atau pelamar P3K. Dalam hal P3K melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapat persetujuan dari PPK atau PYB. Ini syarat ijazah untuk kualifikasi pendidikan sekolah menengah atau sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas atau sederajat yang terdaftar dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan. Jadi teman-teman semua, untuk ijazah mohon diperhatikan karena persyaratannya adalah menggunakan ijazah asli. Sekarang mohon dipersiapkan mulai dari paling minimal dari sekarang dipersiapkan kalau ada ijazah-ijazah yang tercecer ya atau ijazahnya yang hilang, mohon segera diurus karena dari persyaratan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat menggunakan ijazah yang bukan asli.
termasuk ijazah legalisir. Jadi semuanya harus asli. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional, perguruan tinggi atau pusat pendidikan tenaga kesehatan lembaga akreditasi. Mandiri pendidikan tinggi kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, kecuali bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri. Nah, ini kami belum mendapatkan informasi ya nanti untuk pengadaan P3K tahun 2024 ini apakah harus melampirkan bukti akreditasi perguruan tingginya atau prodinya. Karena setelah kami identifikasi banyak sekali Bapak Ibu atau teman-teman semua yang ternyata sekolah-sekolahnya itu sudah nggak ada lagi, misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, otomatis nanti untuk mendapatkan sertifikat akreditasinya akan sangat kesulitan. Mudah-mudahan untuk yang nomor 2 ya, nomor 2 ini mudah-mudahan tidak menjadi syarat pada pengadaan P3K, karena kalau menjadi syarat pada pengadaan P3K Bapak Ibu yang mungkin yang kelahiran tahun 70-an kayak gitu itu akan merasa kesulitan untuk memenuhi persyaratan ini. Terus selanjutnya perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dokumen seleksi administrasi P3K sama dengan CPNS. Jadi silakan teman-teman semua, Bapak Ibu semua membaca dokumen-dokumen persyaratan administrasi CPNS. Tapi ini nanti untuk P3K ditambah dengan surat pengalaman bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja